siang Ibu Munawwaroh sama Ibu Risfa. Gimana kabarnya? Selamat siang, Alhamdulillah alhamdulillah. baik, Bu. Gimana perjalanan menuju lokasi? Apakah ada kendala? Tadi ada sedikit macet ya, Bu ya. Ya cuman ya, bisa lah sampai ke sini dengan Untuk di kantor gimana? baik, berjalan sih. Keluarga sehat semua, Bu? Alhamdulillah. Walaupun pandemi ya, Bu ya. Tujuan saya mengundang ibu-ibu sekalian ke sini itu untuk mendiskusikan terkait kinerja dari Bapenda Provinsi, ya kan. Harapannya nanti bisa memberikan feedback positif terhadap organisasi, dapat meningkatkan kinerja dari pegawainya. Kami terima kasih banyak ya Ibu Risfa sama Bu Risfa, kami mewakili Bapenda. Kami berterima kasih karena sudah diundang kemari, sehingga harapannya sama yang Ibu tadi sudah sampaikan. Kami harapnya nanti kinerja dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi ini akan lebih jauh lebih baik gitu. Oke. Dan kami juga mengharapkan dengan kinerja yang ada dapat memberikan feedback bagi Bapenda Provinsi bagaimana pendapatan peningkatannya selalu ada dan meningkat. Oke. Saya setting durasinya 30 menit, bagaimana? 20 menit ya, Ya, oke cukup. Oke, bisa kita mulai ya dari sekarang. Oh iya, silakan. Saya ingin bertanya, bagaimana kinerja dari Bapenda? Kita mulai dari Bu Munawwaroh ya, yang bagian pendapatan. Iya. Gimana pencapaian bulan lalu, Bu? Bisa Ibu jelaskan? Kalau kita kan hitungannya tahunan ya, jadi kalau untuk tahun lalu itu memang belum mencapai 100%, belum sesuai dengan target yang sudah ditetapkan, karena ada satu item pajak yang belum tercapai, dan item tersebut merupakan memberi sumbangsi yang paling besar di bagian target pendapatan gitu. Oh, begitu. Iya, jadi ada yang memang yang belum tercapai. Oke. Kira-kira gimana perasaan Ibu nih? Kan dibilang tadi targetnya belum sesuai nih, belum mencapai maksimum 100% gitu. Iya. Bagaimana perasaan Ibu mengenai hal tersebut? Kalau ditanya perasaan ya pasti kita agak kurang puas karena banyak yang berharap kan, soalnya kan kita di pendapatan semua kita ditarget banyak, jadi kita harus mengikuti target tersebut. Jadi kalau nggak capai ya pasti kita dinilainya agak kurang gitu ya. Iya gitu. Oh begitu ya. Oke, saya Iya. bisa merasakan kalau Iya. misalnya targetnya belum sesuai dengan yang kita harapkan, ya kan? Iya. Oke, kita lanjut ke Ibu Risfa. Iya. Bagian kepegawaian, betul Bu? Betul sekali. Ya, bagaimana tentang kepegawai dari Bapenda sendiri? Bisa Ibu jelaskan? Begini, mengingat seperti kendala yang disampaikan Ibu Munawwaroh tadi, masalah target yang belum tercapai, mungkin ada faktor dari pegawai itu sendiri. Mungkin seperti kinerjanya kurang, dikarenakan kurang disiplin, datang kantor telat, atau mungkin sama sekali tidak masuk kerja. Awalnya kendala-kendala seperti itu sebenarnya optimal saja, cuma karena kondisi kita mau memungut pajak ke lapangan, dari awalnya 10 orang untuk diterjunkan ke lapangan, namun ketika sampai di lapangan hanya yang hadir 5 orang saja, otomatis kan akan berpengaruh dari waktunya. Awalnya cuma 5 jam, karena pegawainya kurang ke lapangan menjadi 10 jam. Jadi itu seperti itu. Oh begitu. Jadi faktor kira-kira jarak dengan lokasi juga bisa mempengaruhi ya? Mungkin juga seperti mungkin karena keadaan kondisi kesehatan yang kurang baik, atau mungkin karena dari pribadi pegawai ada kemalasan, tidak ada rasa minat untuk kerja seperti itu. Intinya di personal pegawainya lah ada kendalanya kita ya. Betul Iya. sekali. Oh, masalah personal Iya. sendiri ya. Iya. Gitu. Terus bagaimana Ibu menyikapinya gitu, hal-hal tersebut? Kami dari bidang pegawaian ya, untuk demi meningkatkan kinerja pegawai itu sendiri, kami harus memberikan rewards kepada pegawainya, seperti setiap tahunnya kita memberikan
tunjangan-tunjangan, Iya. apalagi penghargaan, ucapan terima kasih yang sangat mempengaruhi pegawai itu sendiri. Terus apalagi ya biasanya semacam apa ya Bu yang Munawara yang biasa diberikan ke pegawai selain tunjangan, insentif yang paling berpengaruh sih. Ya, yang sangat berpengaruh lah buat pegawai supaya daya minat kerjanya semakin meningkat, tidak malas-malasan, tidak bersungut-sungut ataupun mengeluh seperti itu. Oke, ada juga saya pernah dengar gitu, ada beberapa tim dari ibu yang sering datang telat gitu. Kira-kira apa yang punishment atau yang apa sih yang dilakukan oleh Bapenda terhadap orang tersebut? Kalau kami masalah telatnya, mungkin faktor biasanya kan Kota Makassar kan terkenal dengan macetnya, mungkin karena macet atau mungkin karena ada sesuatu hal di jalan seperti mungkin kecelakaan atau apa. Tapi kalau dibilang keterlambatan mungkin enggak ya, karena kita kan di sini istilahnya waktu kerja pegawai harus tepat waktu, akan meningkatkan kinerja pegawai. Jika terlambat berarti insentifnya juga akan berkurang. Ya, seperti itu. Nah, terima kasih atas penjelasan dari ibu sekalian mengenai masalah yang ada di Bapenda Provinsi. Yang saya tangkap salah satunya yaitu mengenai kepegawaian, kayak gitu. Bisa ibu jelaskan opsi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kinerja dari Bapenda Provinsi? Oh iya. Kalau saya sendiri sih mengenai personal pegawai ini kan memang ada beberapa pegawai yang sudah Bu Risma jelaskan bahwa beberapa persen pegawai itu memang kedisiplinnya sangat kurang, jauh di bawah standar kedisiplinan. Nah, kalau dari situ saya berharap sih mungkin bisa ada mutasi gitu. Mutasi bagi pegawai yang malas untuk diberikan efek jera gitu ya. Begitu, organisasi ya, bisa mungkin supaya organisasi bisa lebih fresh lagi, betul. Baru kayak gitu. Oke, untuk opsi lain kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kinerja dari Bapenda Sulsel? Selain yang disampaikan Ibu Nawara tadi, opsi yang pertama kami dari bidang kepegawaian juga meningkatkan kinerja pegawai dengan cara mendisiplinkan absensi. Kita harus mengecek bagaimana setiap hari apakah dia tepat waktu dalam bekerja atau hadir, bahkan bisa mendisiplinkan dalam hal apel pagi yang rutin tepat pada waktunya, seperti itu. Oke, itu dua opsi yang bisa dilakukan ya kan. Kalau opsi lain kira-kira ada lagi nggak? Untuk saat ini belum ada ya. Tapi dengan adanya opsi 1-2 tersebut, mudah-mudahan dengan hal tersebut kita lakukan, ada dampaknya lah untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam meningkatkan produktivitas tingkat pendapatan Bapenda Provinsi. Itulah yang untuk saat ini kami lakukan di bagian kinerja pegawai. Kalau untuk studi banding gitu, misalnya kita lihat dari provinsi lain kayak gitu, apakah pernah dilakukan gitu? Kan salah satunya berarti itu bisa dilakukan ya kan, untuk melihat kira-kira kinerja ini bisa ditingkatkan, bisa dicontek lah ibaratnya dari provinsi lain gitu. Apakah sudah pernah dilakukan gitu dari Bapenda Provinsi ini? Kalau studi banding memang sering ya dilakukan benchmarking ke provinsi lain seperti ke Jakarta, ke Bandung, ke Banten, itu ke Bapendanya di situ. Cuman memang di situ fokusnya lebih ke penerapan aplikasi untuk pemungutan pajaknya. Jadi kayak lebih ke inovasi gitu. Iya, belum ke kepegawaiannya itu kami kurang gitu. Jadi makanya mungkin itu sampai kondisinya kepegawaian kita di sini ya masih kurang lah. Oke. Kalau boleh tahu mengenai budaya kerja, kalau di kantor ini bagaimana? Mengingat budaya kerja di Bapenda mungkin sama seperti dengan OPD lain ya.
pertama itu mungkin disiplinnya, budaya kerjanya seperti kerajinannya, orientasi kepada tanggung jawab dalam pekerjaannya, terus budaya saling menghargai, saling menghormati satu sama lain di antara pegawai dan di antara sesama rekan kerja yang lainnya, supaya dengan budaya seperti ini kan kita saling mendukung dalam bekerja satu sama lain, saling menutupi jika yang lainnya membutuhkan pekerjaan yang bisa kita sanggupi ya kita bantu, kalaupun tidak ya kita cari teman yang lain yang mampu. Itulah budaya saling kerjasama. Seperti itu juga. Berdasarkan penjelasan yang dari ibu-ibu yang telah sampaikan, saya tangkap ada 3 opsi yang dapat dijalankan untuk meningkatkan kinerja dari Bapenda Provinsi. Yang pertama itu mutasi pegawai, yang kedua itu disiplin absensi dan apel pagi, terus yang ketiga adalah studi banding ke daerah lain. Dari 3 opsi itu kira-kira mana yang akan ibu prioritaskan gitu. Ya, ibu pilih opsi mana yang ibu pilih, bisa ibu jelaskan? Itu Munawara, silakan. Kalau dari kita ya, kami mungkin lebih condongnya ke mutasi pegawai. Soalnya yang bermasalah itu di kepegawaian kami kualitas pegawai itu tidak merata. Tidak merata, mengapa kami katakan? Karena kan kami ada 25 UPT, sedangkan ada beberapa UPT yang kinerjanya tidak sama karena personilnya ada yang kurang, kemudian ada juga yang personilnya terlalu banyak, sehingga itu mungkin bisa menjawab masalah kinerja. Kita harus kualitas pegawai itu kita samaratakan gitu, biar tidak tumpang tindih. Kira-kira kapan nih eksekusinya? Rencananya ya, gitu. Karena mengingat deadline-nya lagi 8 bulan sampai Desember untuk mengejar target 100%. Mudah-mudahan dilaksanakan setelah Lebaran ini, Idul Fitri. Jadi untuk demi mengejar target 100%-nya itu kita harus mengejar waktu pula, seperti mutasi yang disampaikan tadi itu ya, yang mudah-mudahan dapat memberikan dampak peningkatan PAD-nya nanti. Berarti saya tunggu kira-kira kapan nih actionnya ya. Ditantang. Tujuan dari diskusi kita kan saya sebagai pendamping gitu, sebagai coaching gitu kan. Jadi kalau misalnya ada kendala perihal penyampaian kepada pimpinan mengenai opsi yang telah diambil kayak gitu kan, bisa mungkin nanti saya dampingi gitu. Boleh. Kami sangat berterima kasih dan sangat mengharapkan banyak peran dari ibu pendamping supaya kami bisa dibimbing gitu ya, jangan di tengah jalan kayak gimana proses-prosesnya, supaya memperoleh hasil yang maksimal kan. Iya. Oke, terima kasih atas waktunya ibu-ibu sekalian kayak gitu. Kapanpun misalnya ada kendala atau masalah gitu kan, ibu-ibu bisa datang ke ruangan saya kayak gitu untuk mengkonsultasikan masalahnya. Asal jangan bosan Mbak Dia. Iya. Pendampingnya. Sekian, saya ucapkan terima kasih.